Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnawati, usia 48 tahun. Saya berasal dari Kabupaten Majalengka, tepatnya di Blok Sukamurni, RT 4 RW 10, Desa Maja Selatan, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya seorang pasien penderita CA Mamae atau kanker payudara. Awalnya saya mengetahui kalau saya terkena kanker payudara itu tahun 2016 ketika saya jadi TKI. Saya harus berjuang sendiri tanpa suami, karena ketika suami saya tahu kalau saya kena kanker, dia meninggalkan saya. Tapi saya bersyukur, alhamdulillah, Allah sayang sama saya. Karena saya tahu saya tidak boleh bergantung pada manusia, saya harus bergantung pada Allah. Di situ kekuatan saya. Saya punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan sudah menikah. Alhamdulillah saya sudah punya cucu, tapi saya seorang kepala keluarga di rumah. Saya tanggungan 2 anak laki-laki dengan 1 orang ibu yang usia sudah 73 tahun. Walaupun saya sakit kanker, tapi saya harus tetap semangat karena saya punya anak dan ibu yang harus saya bahagiakan, yang harus saya beri makan, yang harus saya hidupi. Ketika tahun 2016 saya mandi dan saya menyentuh payudara saya, di situ ada benjolan. Saya sempat shock. Saya terjatuh mungkin hampir setengah jam. Saya terduduk di kamar mandi dalam keadaan setengah frustasi di saat itu. Cuman ketika itu saya teringat kepada Allah. Saya langsung istighfar dan saya bangun. Ini tidak seberapa, ini adalah sayangnya Allah kepada saya. Saya harus pulang, saya tidak boleh jadi TKW. Saya harus ngurus ibu dan anak saya di rumah. Ini sayangnya Allah kepada saya disuruh pulang. Saya tidak boleh terus-terusan bekerja. Saya pulang. Dan saya tidak bilang sama keluarga kalau saya sakit. Baru tahun 2018 ketika saya harus operasi, saya pun pergi sendiri ke rumah sakit tanpa bilang siapapun. Setelah dokter memvonis saya harus dioperasi, baru saya bilang sama anak saya, tolong temenin mama. Anak saya cuma memeluk saya, alhamdulillah mereka pun kuat semua. 2018 saya operasi, payudara saya dibuang sebelah. Ketika itu dokter menyarankan saya untuk kemo. Tapi karena saya berpikir biaya dari mana untuk bolak-balik ke Bandung, saya tidak punya apapun. Saya tidak melakukan kemo, saya tidak melakukan pengobatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung. Waktu itu saya melakukan operasi di Rumah Sakit Cideres. Namun tahun 2019 kanker itu tumbuh lagi di ketiak saya sampai sebesar jambu bangkok, besar sekali di ketiak saya. Saya tidak bisa seperti ini, saya seperti ini jalan. Dokter semua marah yang di Rumah Sakit Cideres, menyuruh saya harus ke Hasan Sadikin. Waktu itu saya betul-betul tidak berdaya. Saya tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Saat saya sedang menangis, saya masuk di grup WA SMA, alumni SMA 91. Di situ ada kakak kelas saya yang bernama Evi Suwantiningsih. Dia langsung WA saya, kamu sakit kanker? Saya bilang iya. Dia kenal dengan Ambu di sini. Dia bilang, kamu jangan takut, kamu harus berobat, kamu harus kuat demi anak-anak dan ibu kamu. Saya bilang, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya sepeser pun uang untuk ke Bandung. Dia bilang, kamu datang ke Jalan Bijaksana Dalam nomor 11, temui Ambu, bilang kamu temannya Kak Evi. Waktu itu saya ngobrol dengan keluarga saya dan ada yang mau mengantar ke sini. Adik ipar saya dengan adik sepupu saya mengantar saya ke sini, dan di sini ketemu dengan Ambu. Alhamdulillah,
ketemu dengan Ambu, saya di sini awalnya pertama datang saya merasa saya paling susah, paling tidak punya apa-apa, paling sakit. Ternyata sampai di sini saya malah bisa bersyukur karena saya melihat banyak yang lebih parah daripada saya sakitnya. Di situ saya bersyukur kepada Allah. Allah memberikan ujian ini tidak berat kalau kita ikhlas. Kenal dengan Ambu, Ambu begitu sayang terhadap semua pasien di sini. Masya Allah. Bagi saya dia adalah seorang malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menolong kami. Walaupun perjalanan beliau pun sangat menyedihkan ketika anak beliau pun harus meninggal direnggut penyakit kanker seperti kami. Bagi kami, terutama bagi saya, Ambu adalah ibu kedua bagi saya walaupun beliau usia di bawah saya. Tapi beliau sangatlah sayang sama saya. Bagi saya rumah ini adalah bukan rumah kedua, tapi rumah untuk saya pulang ketika saya lelah dengan semua penderitaan saya. Andai waktu itu tidak ada Kak Evi, tidak ada Ambu, mungkin saya sudah tidak akan pernah berobat sampai sekarang. Bulan Maret 2020, saya mulai menjalani kemoterapi. Tanggal 18 Maret, kemoterapi pertama, rambut saya langsung rontok semua. Sempat pas kemo yang keempat, saya sempat mau menyerah. Saya tidak mau melanjutkan kemo karena efek dari kemo saya sudah tidak kuat. Cuman lagi-lagi Ambu telepon saya. Kamu gak sayang sama anak kamu gak kasihan sama mama kamu. Bangkit. Mana kamu yang selalu ceria? Di situ saya langsung istighfar. Dan saya mau makan lagi, mau minum lagi, saya mau sembuh, saya harus berobat lagi. Sampai sekarang kemo sudah selesai. Tanggal 20 Juli kemarin, ternyata belum selesai ujian saya. Benjolan yang tadinya sudah kempes karena kemo, sekarang membesar lagi di ketiak saya. Dan sekarang saya harus menjalani sinar radioterapi sebelum dioperasi. Karena kanker yang tumbuh di ketiak saya, tumbuhnya di urat besar dan di kelenjar getah bening. Saya berusaha untuk tetap semangat, tersenyum, karena saya tahu Allah telah menurunkan orang-orang terbaik untuk menolong saya di dunia ini. Dan saya tahu semua adalah yang terbaik yang Allah berikan untuk saya, termasuk Ambu. Ambu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang terbaik yang Allah berikan untuk saya. Terima kasih banyak untuk Ambu dan Rumah Pejuang Anak Kanker yang telah menampung saya, memberikan saya kesempatan untuk berobat. Saya tinggal di sini tanpa mengeluarkan uang sepeser pun, bahkan saya diberikan makan tiap hari, diberikan apapun yang saya butuhkan di sini. Alhamdulillah ya Rabb. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, insya Allah. Saya dirujuk untuk ke Cipto. Sedangkan untuk dirujuk ke Cipto baru transfusi 4 labu, si Alvaro udah ngedrop lagi, HB udah 02,00.